berfokus pada tugas barunya untuk memajukan Jawa Barat. Di sisi lain, saudaraku yang dirahmati Allah, saya nanti membaca komentar-komentar Anda. Ini hari Minggu. Insya Allah saya punya banyak waktu sehingga saya lebih rileks. Sejak awal saya buat konten hari ini itu inginnya ngajak-ajak Anda tertawa, tersenyum. Karena senyum adalah ya sodakoh. Senyum adalah sodakoh. Walaupun mungkin senyum saya nggak manis. Ya, jadi kalau Anda ingin saya baca komentar Anda, terus ikuti video ini sampai di akhir nanti khusus untuk baca-baca komentar Anda. Saya akan baca dari komentar terbaru nanti ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Ini hari Minggu, ngapain kalau nggak ngonten? Kan biasanya saya diprotes tuh, ya. Ayo dibaca komen saya dibaca. Tapi saya nggak bisa kalau waktu sempit ya saya nggak bisa. Ini kebetulan ada waktu agak panjang. Saya baca nanti komentar Anda ya. fokus pada tugas barunya untuk memajukan Jawa Barat. Di sisi lain, N. Ratna Mustika yang pernah begitu berkuasa kini terjebak dalam isu gratifikasi yang mengguncang namanya. Takdir seolah berbalik arah antara N. Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi yang awalnya menderita akibat perceraiannya, kini mendapat kesempatan besar untuk berkontribusi dalam kepemimpinan Jawa Barat. Kemenangan Deddy Mulyadi dalam Pilgub menjadi simbol bahwa kerja keras dan konsistensi dalam dunia politik dapat membuahkan hasil, meskipun perjalanan hidup pribadi penuh cobaan. Bentar, masih ada yang lewat saudara. Kita kasih kesempatan dulu ya untuk yang lewat ini ya. Jadi saudaraku saya ingatkan ya, di bawah video ini saya lagi jualan baju bernuansa biru damai. Jadi yang pengen memiliki koleksi baju-baju yang saya suka, yang saya rekomendasikan, cek tuh di bawah video ini ada baju-baju. Ya, lebih baik ya jualan baju daripada jualan agama, jualan nasab gitu ya. Setelah ini nanti saya akan live di channel Tanda Kejadian dan channel YPI News khusus membahas Kabib Dobolowi dan Muhibin-Muhibinnya. Ini ada kiai yang nantang duel, mau saya konten sebentar lagi, habis ini kita live lagi di channel Tanda Kejadian dan YPI News ya. Oke, kita lanjutkan saudaraku untuk Bang Deddy Mulyadi dan Ambu Ana Ratna Mustika. Sementara N. Ratna Mustika, yang sempat menikmati popularitas sebagai bupati dan berusaha kembali meniti karir politik, harus merasakan kegagalan dalam Pilkada 2024 dan kini terjebak dalam proses hukum yang bisa merusak masa depannya. Proses hukum yang dijalaninya juga menjadi bukti bahwa kekuasaan atau jabatan tinggi tidak selalu menjamin segalanya berjalan mulus, terutama jika tidak ada integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Isu gratifikasi mobil mewah yang kini menjerat N. Ratna Mustika semakin memperburuk citranya di mata publik. Kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai integritas pejabat publik dan dampak buruk yang bisa timbul akibat penyalahgunaan jabatan. Kejaksaan Negeri Purwakarta yang dengan tegas menangani kasus ini memberi pesan kepada masyarakat bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, terlepas dari kedudukan atau latar belakang politik. Mobil Innova hibrid yang disita oleh kejaksaan menjadi barang bukti utama dalam penyelidikan ini. Penyitaan tersebut memperlihatkan keseriusan kejaksaan dalam mengusut tuntas dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum ASN di Purwakarta. Keputusan N. Ratna Mustika untuk menghadap kejaksaan selama hampir 10 jam menjadi bukti bahwa kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan yang serius. Meskipun N. Ratna Mustika hanya berstatus sebagai saksi, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan yang lebih besar dalam kasus ini. Pihak kejaksaan akan terus bekerja hati-hati dan transparan dalam proses penyelidikan agar tidak ada yang merasa dirugikan atau tersudutkan. Sementara N. Ratna Mustika menghadapi persoalan pribadi dan hukum, Deddy Mulyadi, mantan suami yang pernah diperlakukan dengan cara yang kurang menyenangkan, kini justru menikmati hasil jerih payahnya dalam dunia politik. Deddy Mulyadi yang mengutamakan pelayanan kepada rakyat dalam setiap langkah politiknya, kini berfokus pada visi besarnya untuk Jawa Barat. Deddy Mulyadi buka suara tentang N. Ratna Mustika yang tengah dilanda masalah hukum ini. Ia menegaskan bahwa kehidupan pribadi adalah urusan pribadi, dan dirinya akan tetap fokus pada tugasnya sebagai gubernur terpilih untuk membangun daerah. Deddy Mulyadi memilih untuk tidak terpengaruh oleh masalah yang melibatkan mantan istrinya, menegaskan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan masing-masing. Kisah N. Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi mengingatkan kita akan dinamika kehidupan yang penuh dengan kejutan. Kehidupan politik, pernikahan, dan masalah pribadi seringkali saling berhubungan, dan tindakan-tindakan yang diambil dalam satu periode bisa berimbas jauh di masa depan. Karma mungkin tidak selalu datang dengan cara yang kita duga, dan tidak semua keputusan memiliki konsekuensi yang langsung terasa. Namun, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga integritas, kedisiplinan dalam menjalani peran publik, dan mengingat bahwa hidup ini penuh dengan siklus yang kadang memberi pelajaran berharga. Betul, tadi sudah saya singgung ya, bahwa hidup ini penuh dengan siklus ya, yang kadang memberikan pelajaran
tidak hanya berharga, tapi sangat berharga. Tapi hidup memang seperti itu ya, kadang naik, kadang turun, ya. Kadang naik, kadang turun, gitu. Itu biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara kalau sedang mendapatkan ujian, naik, ya, ya jangan berpuas, jangan berbangga, jangan lupa diri gitu ya. Tapi ketika turun, ya nggak usah depresi lah, nggak usah patah semangat lah ya, terus lanjutkan. Perjalanan adalah harus diteruskan. Jangan terhenti hanya karena sebuah ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dulu narasi yang sangat edukatif ini, ya. Harga. N. Ratna Mustika kini berada di persimpangan jalan yang berat. Setelah melalui perjalanan hidup yang penuh liku dari jabatan Bupati Purwakarta hingga perceraiannya dengan Deddy Mulyadi, sekarang ia dihadapkan pada tantangan besar lainnya, menghadapi dugaan gratifikasi yang bisa merusak karir dan reputasinya. Keterlibatannya dalam kasus ini tidak hanya mencoreng citranya sebagai seorang publik figur, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap masa depannya, baik di dunia politik maupun kehidupan pribadinya. Sebagai mantan Bupati Purwakarta, N. Ratna Mustika memiliki banyak pengikut dan pendukung. Namun, dengan beredarnya isu gratifikasi ini, banyak pihak yang mulai mempertanyakan integritasnya dalam memimpin. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin dianggap sebagai bukti dari penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di kalangan pejabat publik. Bagi N. Ratna Mustika, ini adalah ujian yang cukup berat, mengingat dirinya tidak hanya harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi juga harus menghadapi sorotan tajam dari media dan publik. Keputusan Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus ini, termasuk pemanggilan N. Ratna Mustika sebagai saksi, menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini. Penyitaan mobil mewah sebagai barang bukti semakin memperkuat dugaan adanya praktik gratifikasi, yang meskipun belum terbukti secara hukum, sudah cukup mencoreng nama N. Ratna Mustika di mata publik. Sementara N. Ratna Mustika sedang terjerat masalah hukum, Deddy Mulyadi, mantan suami yang sempat mengalami banyak cobaan, kini berdiri kokoh di posisinya sebagai gubernur terpilih Jawa Barat. Deddy Mulyadi sepertinya telah belajar banyak dari pengalaman masa lalu, termasuk dari perceraiannya dengan N. Ratna Mustika. Meskipun kehidupan pribadi mereka pernah menjadi sorotan besar, Deddy Mulyadi kini lebih memilih untuk mengalihkan perhatian penuh pada tugas negara. Dalam berbagai kesempatan, Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya berkomitmen untuk mengembangkan Jawa Barat dengan fokus pada pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa masalah pribadi tidak boleh mengganggu tugas besar yang ia emban, dan ia berharap agar segala urusan pribadi dapat diselesaikan dengan bijak, tanpa mengganggu komitmennya sebagai pemimpin daerah. Kemenangan Deddy Mulyadi dalam Pilgub Jawa Barat juga merupakan bukti bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh tantangan, ia tetap teguh dalam menjalankan visi dan misinya. Dalam dunia politik, tidak ada yang pasti, tetapi dedikasi dan keuletan Deddy dalam menghadapi masa-masa sulit memberi pelajaran berharga tentang ketahanan mental dalam dunia yang penuh persaingan ini. Kehidupan N. Ratna Mustika semakin kompleks setelah ia harus berurusan dengan hukum. Dugaan gratifikasi yang kini mencuat ke permukaan bukan hanya merusak reputasinya, tetapi juga menutup peluang-peluang besar yang ada di depannya. Meskipun masih berstatus sebagai saksi, situasi ini menempatkannya pada posisi yang sangat rapuh, mengingat bahwa kasus ini melibatkan pejabat publik lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Jika tuduhan gratifikasi terbukti, N. Ratna Mustika bisa menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat, termasuk hukuman pidana. Namun, jika tidak terbukti, hal ini tentunya akan menjadi titik balik bagi N. Ratna Mustika untuk membersihkan namanya dan melanjutkan karir politiknya yang sempat terhenti setelah kekalahan di Pilkada 2024. Bagaimanapun, N. Ratna Mustika tetap memiliki pilihan untuk berjuang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, dalam dunia politik, citra adalah segalanya, dan sekali tercoreng, sulit untuk kembali mendapat kepercayaan publik. Kisah N. Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi menjadi sebuah cermin bagi kita untuk melihat betapa hidup penuh dengan perubahan yang tak terduga. Dari pasangan suami istri yang dulunya penuh kebersamaan hingga akhirnya berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Keduanya menghadapi tantangan hidup yang sangat berbeda. Deddy Mulyadi yang sempat menghadapi kekecewaan pribadi, kini menemukan kemenangan besar. Sementara N. Ratna Mustika yang dulu berkuasa, kini dihadapkan pada ancaman hukum. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap langkah hidup. Sebagai pejabat publik, setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan dengan penuh kesadaran. Ketika kehidupan pribadi dan karir politik bertabrakan, akibatnya bisa sangat besar, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain yang terlibat. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Namun, di balik setiap peristiwa, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apa yang terjadi pada N. Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi, baik yang baik maupun yang buruk, mengajarkan kita untuk tetap bijaksana dalam menjalani kehidupan dan selalu menjaga sikap, integritas, serta tanggung jawab kita dalam posisi apapun. Kini, kita semua tinggal menunggu bagaimana kelanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan bagi N. Ratna Mustika dan bagaimana Deddy Mulyadi akan mengemban tugas besarnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebuah kisah yang penuh dengan dramanya masing-masing, tetapi tetap menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan mereka.
Iya, saudaraku yang dirahmati Allah, luar biasa. Narasi yang sangat bagus dan banyak ilmu yang kita bisa petik dari apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadi intinya saudaraku yang dirahmati Allah, kita jangan pernah kehilangan kesadaran. Kesadaran yang seluas-luasnya. Pertama tentu sadar Allah, sadar bahwa kita itu makhluk Allah. Kita hanyalah seorang yang sedang menjalani peran di sebuah panggung yang besar, yaitu dunia ini. Panggung sandiwara. Sehingga ada lagu tuh, dunia ini panggung sandiwara. Jadi saudaraku, siapa sutradaranya? Siapa penulis skenarionya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama harus kita punya kesadaran. Sadar Allah. Yang kalian harus bisa memperluas kesadaran itu dalam segala aspek kehidupan. Ketika Anda sadar bahwa Anda adalah makhluk ciptaan Allah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, sadar itu maka insya Allah kehidupan kita damai sejahtera. Kita perluas kesadaran itu. Ketika kita diberi amanah untuk menjadi seorang pejabat negara, misalkan menjadi bupati, menjadi gubernur, apa yang harus kita sadari? Sadari kita sebagai pejabat ini amanah rakyat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan mengeruk harta negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan. Jangan, sadari itu. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan yang nggak sesuai dengan aturan hukum, maka Anda akan kena karma. Maka jangan salah arti ya, karma sekali lagi yang saya maksudkan adalah teori tabur tuai, sebab akibat, kausalitas. Siapa yang menanam akan mendapatkan hasil manen. Kalau dia tanam kebaikan, hasilnya kebaikan. Kalau tanam yang jelek ya hasilnya kejelekan. Makanya apa yang dialami oleh Ambu Ane ini adalah karma. Ya, jadi ada namanya teori sebab dan akibat. Nah, setiap apa yang kita lakukan harus kita sadari itu pasti punya dua dimensi, punya dua aspek yang kemungkinan terjadi. Yang pertama negatif, yang satu positif. Jadi hidup ini adalah sebuah pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensi masing-masing. Lek ke api yo elek, kalau nggak positifnya negatif. Jadi maka mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi saya doakan selalu terus menjaga kesadaran beliau sebagai makhluk Allah, sebagai pejabat ya, sebagai ayah dari anak-anaknya misalnya. Kalau nanti beristri sebagai sebagai suami dari istrinya seperti itu ya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, iya saya hampir lupa ini kalau dibiarkan bisa ngoceh terus nggak bisa habis ya. Tadi saya janji untuk membaca komentar-komentar Anda ya. Nah, saya nanti durasinya kurang lebih 1 jam. Jadi nanti kalau sudah 1 jam, ya sudah saya tidak akan lagi baca-baca komentar Anda ya. Saudaraku, saya baca dulu komentar dari channel Newsclan aja. Dari channel Newsclan official dulu ya. Nih, saya baca komentar terbaru ya. Mudah-mudahan kalian masih menemani kita cuap-cuap di hari Minggu. Baik, terima kasih dari Owo Aikbang, emak-emak durhaka dan gubluk. Astagfirullahaladzim. Dari Ade Irma, suruh nikmati aja kelakuannya. Dari Yani Komariani, ya Allah Ambu semoga cepat terlewat masa-masa sulit, amin ya robbal alamin. Mari kita bertobat dan semangat terus. Amin ya robbal alamin. Tapi jangan tobat lombok ya. Kalau tobat lombok itu ketika kebedesen ngomong tobat aku, nggak makan lombok lagi. Habis itu besok lagi ketemu lombok dimakan lagi. Katanya tobat. Makanya seringkali jangan tobat lombok, tobat yang apa istilahnya ya? Taubat nasuhah. Oke saudaraku, dari Apple. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sokong Pak KDM jadi Gubernur Jawa Barat. Apapun
berlaku pada ex istri, mantan istri maksudnya ya. Pak KDM ada hikmah, saya orang Singapura. Terima kasih from Singapura. Oke, saudaraku, memang sekarang juga sudah dapat banyak WA lo saya. Sejak kemarin tuh ada yang pesen komen-komen ya ke DM. Sampaikan ya, saya pengen Kang Deddy Mulyadi nanti menjadi presiden, tidak hanya pemimpin daerah, kepala daerah, tetapi nanti mudah-mudahan jadi kepala negara. Ada yang sudah mewacanakan gitu, ada yang sudah beropini gitu, dan itu masuk akal, sah-sah saja. Kalau saya salah, saya minta maaf. Berdasarkan penilaian saya, Kang Deddy Mulyadi adalah satu, ya mungkin salah satu aja ya, mau saya bilang satu-satunya, salah satu kepala daerah yang paling berani, kreatif, dan lugas, terbuka melawan doktrin-doktrin Kabib-Kabib Dobolowi. Musuh beratnya Kang Deddy itu terkait masalah doktrin keturunan imigran Yaman tentu saja si Recek sama Bahar. Itu sampai nantang gelut loh, nantang gelut tuh si Bahar itu, sama si Recek itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Saya lanjut saudaraku dari Yayat Ruhiat. Makanya jangan curhat kepada orang lain, apalagi lawan. Jenin akhirnya kita yang rugi, hancurkan yang lain cuma memanfaatkan kesempatan. Dari Anggargon, ya saya tersenyum mendengar berita ini. Seneng banget. Oke bos, ya terima kasih Ang. Ya, jadi memang kejaksaan sudah menyita hartanya Ambu Ane yang namanya mobil Innova Zenik Hybrid. Kan begitu kabarnya. Coba cek kalau nggak percaya ya, di berbagai pemberitaan online ada tuh sudah ya. Oke. Dari Akid Camp ya, Akid Camp. Ambu Ane Mukibin Wati. Iya, saya juga dapat kabar tuh ya, diduga Ambu Ane ini Mukibin sehingga dia ketika mencalonkan bupati untuk yang periode kedua di tahun 2024 yang kalah itu, dia datang ke guru-guru spiritualnya minta jompa jampi. Untungnya nggak datang ke saya ya. Kalau ke saya tak kasih jompa jampi itu ya. Jompa jampinya gini nih, saya kan nggak rahasia ya. Coba jabu tumone ngasu semprong bolong buntu alu atau suatu gembuk susu pim salah pim nada gedabra. Itu boleh, itu dipakai. Tapi ingat, itu hanya untuk candaan, bukan serius. Jangan-jangan dipraktekin, nanti saya dikira, wih kalian ini orang itu ngajarin aliran nyeleneh. Jangan, saya tidak ngajarin apa-apa ya, saya hanya menyampaikan informasi, Anda yang menyimpulkan ya. Makanya channel saya namanya News Clan Official. Dan yang satunya adalah YPI News. Dan yang satunya adalah Tanda Kejadian. Oh ya, punya teman saya, ya ada tuh teman saya yang juga live bareng saya, sering kali bareng saya. Itu namanya Kadang Kahuripan dan Lambe Turah Wong Deso. Ada lagi Obor Jowo. Oke saudaraku yang dirahmati Allah, saya lanjut membaca nih. Santai aja ya, relax, just relax. Because in time is hari Minggu itu apa ya? Saturday. Apa? Nggak ngerti saya. Wes pokoknya ini hari Minggu, santai, saya ada waktu. Habis ini saya live lagi kok di channel Tanda Kejadian. Untuk durasi 1 jam saja untuk di channel ini ya. Masih ada 10 menit, santai, kita lanjutkan. Hari ini alhamdulillah loh, banyak yang nonton. Banyak yang berinteraksi ini, banyak yang komen. Terima kasih untuk semuanya. Yang baru saja menemukan channel saya, channel channel Kejadian ya. Channel News Clan Official dan YPI News, silakan menekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk kebertahanan dan eksistensi channel kita ini ya. Karena saya terus terang saudaraku, mohon maaf, saya tuh nggak pernah ngedit video sekarang. Dulu ngedit, sekarang nggak punya waktu saya. Ya sudah, ada atau tidak ada yang nonton,
ada tidak ada yang lihat, saya live aja, live. Habis itu nanti saya simpan di video untuk saya siarkan ulang. Jadi mohon maaf ya. Dan mohon untuk walaupun tampil seadanya sebisanya gitu. Karena saya orang yang sebenarnya nggak pinter ya. Saya itu biasa saja gaptek lagi saja. Gaptek, makanya nggak pernah ngedit video. Ya, mohon dibantu untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Saya lanjut baca. Dari siapa ini? Anggit Kem. Ambu Ane, Mukibin Wati, dan bisa jadi kualat dengan KDM. Dulu waktu di atas jadi bupati menyia-nyiakan KDM. Sekarang menerima tabur tuai. Cocok, mantap. Terima kasih Anggit Kem. Dari Karijito. Terima kasih ya, Karijito. Jelas ini pejabat hanya memikirkan duniawinya sendiri, nggak memikirkan bagaimana memakmurkan rakyat. Nah, disitulah perbedaan antara Ambu Ane dengan Kang Deddy. Kang Deddy jelas beberapa tahun yang lalu ketika dituduh melakukan kekerasan psikologis dan sebagainya itu, Kang Deddy jelas-jelas nyata. Sudah nggak saatnya orang seusia saya mikirin dapur rumah tangga sendiri karena sudah aman semuanya. Sudah safety, uang ada, ya, semua dibayai negara, difasilitasi negara. Gitu. Sudah saatnya memikirkan dapur rakyat yang dipimpinnya. Luar biasa, jarang loh orang kayak gitu. Ya, tapi konsekuensinya apa, Kang Deddy? Harus ditinggalkan pasangannya yang kurang bisa menerima kondisi, fakta, realita dari Kang Deddy Mulyadi. Nah itu akhirnya tapi Allah membalas, ya, membalikkan hati rakyat Jawa Barat untuk cinta dan memilih Kang Deddy Mulyadi. Dan ini bisa terus berlanjut loh. Karma baik Kang Deddy ibaratnya adalah sebuah bibit yang tertanam. Itu nanti bisa terus berlanjut karma baiknya. Dan saya punya bukan sedikit ya, banyak lah, optimis. Seandainya Kang Deddy nanti mencalonkan presiden, kalau Kang Deddy tetap on the track, jadi orang baik, tidak terkena kasus dugaan-dugaan korupsi, gratifikasi dan sebagainya, kalau Kang Deddy tetap berhati-hati dan bersih, saya optimis. Kalau beliau mencalonkan presiden, insya Allah terpilih, saudaraku. Insya Allah pasti terpilih. Tadi dengan catatan tadi. Saya bukan dukun. Analisa saya itu berdasarkan ke fakta-fakta ilmiah itu, ya. Analisa saya bukan analisanya dukun. Sorry lah ya. Walaupun saya kadang-kadang disebut dukun karena penampilan saya. Ada itu, aneh itu. Ada juga yang menyebut saya itu apa ya? Wahabi. Saya ini kayak gini disebut Wahabi dari mana? Kamu bisa mikir enggak sih? Bisa nggak bedakan Wahabi dan tidak dari penampilan, dari omongan? Sorry. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dari Tatang Sutarian. Keren nih. Ingat, harta dan tahta hanya hiasan sementara di tangan saat hidup, tapi akan menghisap diri kemudian hari. Loh ya, makanya kita itu dapat ajaran dari guru-guru kita, jangan ubud dunia. Kalau dalam keyakinan yang lain itu disebut jangan ada kemelengatan duniawi. Saya itu cocok itu, ya. Jangan diperbudak harta, tahta, jabatan dan wanita. Sorry ya, yang terakhir nggak masuk saya, artinya itu kepelucut. Oke. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ya, saya bercanda ya, bedakan loh ya. Ngomong bercanda sama tidak, nanti dikira saya itu nggak bisa bercanda. Serius enggak. Saya itu paling suka ketawa ketiwi ya, karena hidup ini kan sederhana. Yang penting kita damai, tenang. Insya Allah berpulang ke rahmat Allah, tenang dan damai. Nggak usah kemerungsung. Jadi saya sangat setuju dengan Bang Tatang Sutarian. Ya. Jadi kalau kalian masih terikat dengan duniawi, melekat bener begitu lengket dengan duniawi, aduh susah nanti berpulang ke rahmatullah, susah nanti.
Oke saudaraku, dari Raden Dinar. Orang yang jahat dan dengki ini hati pasti. Orang yang jahat dan dengki iri hati pasti kena karma dan azab oleh kelakuan sendiri. Contoh, mohon maaf, Ambu Ane mantan Bupati Purwakarta. Nggak usah marah ya Ambu Ane, saya hanya membaca komentar. Makanya ini anggap sebagai nasihat, kritik. Jangan disalahpahami komentar-komentar warganet ini. Beliau bertujuan baik untuk mengingatkan ya. Bukankah sesama muslim itu harus saling mengingatkan? Setidaknya seperti itulah. Dari Bang siapa nih? Soladin Sakijan. Semoga jadi pelajaran bagi Ambu Ane. Amin. Amin ya robbal alamin. Dari Lestari Rahayu, Ambu Ane muncullah. Ini channel manggil-manggil lulu. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you atau apa? Pokoknya seperti itulah ya. Ambu Ane nggak usah marah. Mudah-mudahan terhibur ya Mbak Ambu Ane. Kan Ambu Ane itu terus terang jujur saya. Ambu Ane itu ya sama dengan istri saya. Jangan mengira istri saya bupati, bukan. Sama usianya, maksudnya. Usianya sama dengan istri saya. Ya, bukan sama-sama mantan bupati, bukan. Sama usianya. Oke, kita lanjutkan. Siapa lagi nih? Oh, dari Bang Tatang Sotarian lagi ya. Kang DM Deddy Mulyadi bergerak dari hidup prihatin selama hidup hingga jadi politikus ternama, akan memiliki nilai-nilai hidup yang akan menjadi cita-citanya, hidup di kemudian hari demi manfaat bagi rakyat. Satu hal ya, saudara, saya baca dari kehidupan Kang Deddy, beliau itu tidak hanya katanya-katanya, bagaimana betapa sulitnya rakyat kecil. Ya, jadi kalau mungkin pejabat lain yang berasal dari keluarga berada yang kaya raya gitu, dia ketika bicara tentang derita rakyat kecil, itu pasti katanya, kola si A, kola si B, kola. Masih katanya, tetapi Kang Deddy Mulyadi itu ngalami sendiri jadi orang susah. Jadi kelembutan hati Kang Deddy Mulyadi itu nyata, bukan rekayasa. Karena beliau ngalami sendiri hidup susah. Itu loh saudaraku, yang berbeda dari oknum-oknum pejabat lain. Kang Deddy merasakan derita orang kecil, pernah jadi tukang ojek, pernah mencari keong di sawah untuk dijual, pernah jualan roti, pernah jualan es, mambo, astagfirullah. Jadi saya nggak ragu sama sekali. Saya nggak ragu sama sekali keberpihakan Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat kecil. Ya, beda banget dengan oknum-oknum pejabat yang berasal dari keluarga kaya. Dia tuh mengklaim, saya akan berpihak kepada rakyat kecil. Saya akan memperhatikan rakyat kecil. Itu klaim sepihak. Dia katanya, dan saya meragukan dia benar-benar peduli kepada rakyat kecil, oknum-oknum pejabat yang dia sendiri nggak pernah ngalami susah. Beda loh dengan yang benar-benar ngalami seperti Kang Deddy Mulyadi, saudaraku yang dirahmati Allah. Makanya ketika ada teman-teman beropini, kemudian mengatakan mudah-mudahan Kang Deddy nanti jadi presiden, kalau beliau tetap istiqomah dalam jalan kebaikan, bersih langkah-langkahnya, tidak terlibat dugaan-dugaan ya. Tapi kalau masih terduga misalkan itu adalah lawan politik, mau merusak nama baik Kang Deddy, selama Kang Deddy terus menunjukkan bukti-bukti nyata berpihak kepada rakyat kecil, maka fitnahan itu tidak akan ngefek. Buktinya nyata. Ketika dia difitnah oleh istrinya sendiri, mantan istrinya, buktinya nggak ngefek, rakyat tetap percaya kepada Kang Deddy. Apalagi itu konten kreator tuh yang suka buat-buat acara jodoh-jodohin Kang Deddy dengan Gita KDI misalnya, dengan siapa itu yang baru-baru ini, Sakura, seorang anggota DPRD Sukabumi Dapil 4 ya, nggak ngefek karena Kang Deddy tetap fokus pada kerja, padahal hubungan-hubungan itu hanya sekedar hubungan pribadi ya. Masyarakat kita sudah cerdas, tahu mana itu konten hiburan,
Mana itu konten yang sedang menghibur dan serius? Kalau saya kadang-kadang menghibur, kadang-kadang serius, ya. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, saya baca lagi yang terbaru. Lina Hediana. Kalau menurut saya, intinya anaknya Yudhistira meminta maaf langsung ke KDM. Kalau tidak, mau kemalangannya terus menghampirinya, apalagi sebagai anak sampai benci sama orang tuanya karena alasannya tidak jelas. Loh, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau anak tidak suka kepada orang tuanya, bisa jadi dia terprovokasi atau terpengaruh oleh pengaruh orang yang tidak suka. Makanya yang kita perlu dia itu sebenarnya adalah ya dibawa ke konsultasi ke psikiater, diberikan pencerahan, termasuk orang tuanya kedua-duanya walaupun misalnya sudah bercerai, ya harus membangun komunikasi yang baik. Dan Kang Deddy sudah membuktikan membangun komunikasi yang baik. Ketika Ambu Ane sakit, dikunjungi, dijenguk kok, dijenguk. Ya bisa jadi kita duga, ini lagi dugaan loh ya, bisa jadi dugaan itu muncul anak ini yang mungkin tidak suka dengan Kang Deddy sedang dipengaruhi oleh orang-orang tertentu. Ya saya nggak sebut nama loh, kalau saat ini nggak sebut nama. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari siapa nih? Terima kasih Arifin Joko, kemudian Agus Japar. Ambu Ane kena karma adabnya sendiri karena tidak setia dengan suaminya sendiri, ya. KDM RI 1, amin. Tahun 2029 berpasangan dengan siapa nih? Dengan Gibran, amin. Wes pokoknya siapapun pasangannya saya dukung insya Allah. Tetapi dengan catatan loh ya, Kang Deddy tetap seperti sekarang, amanah, on the track dalam kebaikan, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi nggak apa-apa. Ini adalah edukasi ke masyarakat, supaya masyarakat itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Baik, dari Eddie Edwards. Saya minta maaf ya kalau saya salah-salah mengeja nama Anda. Soalnya tadi lupa pakai kacamata. Biasanya kalau saya niat mau baca-baca komentar itu saya pakai kacamata, saya persiapin. Lupa tadi kacamatanya saya taruh mana. Oke, terima kasih. Sangat mungkin si Ambu Ane ini sedikit banyak sudah terpengaruh sama si Barbar Demit. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi Kang Deddy kan sangat melawan oknum-oknum Khabib Dobolowi. Aduh, bahan bakar demit itu ya, yang sangat kurang ajar itu. Apa namanya itu? Ceramahnya. Oke, saudaraku, saya akan baca komentar dari channel YPI News ya. Tadi kan News Clan Official. Oke, saya akan baca dari YPI News. YPI News. Saya baca dari komentar terbaru ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi dari Norma Esther, terima kasih. Hukum karma sedang berjalan. Dari Alfabet, terima kasih. Dari Kawat Tujoni, KDM RI 1 tahun 2029. Amin ya robbal alamin. Mantap. Kemudian dari Purdiono, Malu Nimbrung Jang, terima kasih. Khotmus Mustafa, Made Duarjana, beli Made, kengken kabare, dijeng oyong beli Made. Mereka pejabat yang korup, tidak percaya hukum karma, pahala, sehingga berani korup. Terima kasih. Ah, ini beli Made. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Ada apa? Oke, mohon maaf ada insiden saudaraku ya, sebentar. Oke, saudaraku, sudah 1 jam lewat nih. Oh, ternyata anak saya persiapan mau ke Bali. Oke, saudaraku, saya harus menghantarkan anak saya dulu sebentar. Ya, nanti habis ini kita live lagi di channel Tanda Kejadian dan YPI News. Untuk News Clan Official, saya rehat dulu. HP-nya saya gunakan untuk membaca-baca komentar Anda nanti. Kalau ada sumber data, saya akan nunjukin data. Oke? Mohon maaf, mohon ampun kalau ada salah-salah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mohon maaf. Video ini tidak dibuat untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya, ada hikmah dan manfaat.
dan kita jaga persatuan, perdamaian, jaga hati. Jaga hati, jangan ternodai. Maksudnya tetap bersih. Kita doakan Kang Deddy Mulyadi dan para pejabat NKRI tetap punya hati yang baik, hati yang bersih, pro rakyat, cinta NKRI, cinta pluralisme, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!